Audio Jungle. Sebab tidak semua ilmu mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad, tidak mendekatkanmu kepada Allah. Itu sebabnya cari dulu gurunya, baru ikuti ilmunya, jangan dibalik-balik. Kita mah dengerin semua aja ustazah, nanti kita ambil yang bagus-bagusnya. Tahu dari mana kamu yang bagus sama yang gak bagus? Lah orang kamu gak berilmu? Karenanya kita gak punya cukup banyak waktu. Bu, saya ini mondok lama, 12 tahun. Apakah saya sudah cukup ilmu? Belum. Karenanya masih terus belajar. Karena umur kita ini terlalu pendek untuk bisa mempelajari berbagai macam ilmu. Itu sebabnya apalagi ibu-ibu nih yang kesibukannya banyak, belum masak, belum kawin, belum hadir kondangan. Ibu, waktu ibu sangat terbatas untuk mendengarkan ilmu, untuk mempelajari ilmu. Ambillah ilmu dari mereka yang memang benar-benar ilmunya punya sambungan sama Nabi Muhammad. Ustazah, kalau nggak tahu gitu gimana ustazah? Rasain sendiri pakai hati. Ilmu yang kalau kamu habis dengerin, tambah besar cintamu kepada Allah, tambah besar cintamu kepada Rasulullah. Ikutin. Dan alhamdulillah kita di Indonesia nih nggak kurang-kurang ulamanya. Alhamdulillah nggak kurang-kurang orang-orang yang ngajarin kita kepada jalan surga. Menuntut ilmunya, satu kali duduk di majelis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat, katanya Nabi Muhammad. Lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah, kata Nabi Muhammad. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Nih duduknya kita di majelis ilmu. Makanya kalau saya dibilangin ustazah yang hadir di majelis ini ustazah ada yang menempuh perjalanan 6 jam, ada yang perjalanan 2 jam, 3 jam, nggak apa-apa. Kemarin saya habis pulang dari Palu. Di Palu ada beberapa sahabat-sahabat kita yang hadir di majelis menempuh perjalanan bahkan 12 jam untuk hadir di majelis ilmu tersebut. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena lebih baik daripada 1000 rakaat. Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Itu kan kalau jengukin 1000 orang sakit lebih daripada 12 jam. Karenanya biarin. Insya Allah yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak lagi. Asal niatnya bagus, asal niatnya benar. Saatmu duduk di majelis ilmu, saudariku sekalian yang saya muliakan, merupakan pemberian Allah yang sangat besar saat kita duduk hadir di majelis ilmu. Ala inna lillah malaikah sayyahin. Dalam sebuah hadis diriwayatkan
Allah punya malaikat-malaikat tukang jalan-jalan. Ini kan, kamu nggak tahu nih, ada malaikat kerjaannya tukang jalan-jalan. Sayyah, jalan-jalan aja gitu, turis, keliling-keliling. Yang dicari apa? Yang dicari bukan kuliner, yang dicari bukan jodoh, yang dicari bukan uang, materi, kenalan, bukan. Yatlubun majalisal ilm, mereka mencari majelis-majelis ilmu, mereka mencari majelis-majelis zikir. Entar kalau salah satu di antara mereka ada yang udah nemu, nih kayak misalnya ada malaikat nih tadi pagi nih, lagi lewat di sini, wah rame-rame apaan tuh, samperin. Ternyata orang-orang pada hadir majelis. Dia akan memanggil teman-temannya, para malaikat-malaikat yang lain. Halumu ila bughyatikum. Ketemu nih yang kita cari. Maka malaikat pun berkumpul. Kamu nggak lihat aja. Kenapa desek-desekan belum tentu semua orang. Orang sih tapi ini. Orang ya. Jadi bersama desek-desekannya orang, saya berharap juga ada desakan para malaikat-malaikat Allah. Hadir di majelis-majelis kita, insya Allah. Saudara sekalian, saya ingat ada di kitab Hadiqatul Aniqah, salah satu dari kitab indah yang pernah dikaji sama guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Izin minum sebentar ya. Di kitab tersebut diceritakan ada seorang mukasyif. Mukasyif itu orang yang bisa lihat apa yang orang awam nggak bisa lihat. Nah kalau kita nih orang-orang awam, kita nggak bisa lihat malaikat, betul? Palingan kalaupun kita bisa lihat malaikat entar pas lagi datang sakaratul maut. Entar kalau kita udah masuk dalam alam kubur, didatengin sama malaikat. Tapi kalau sekarang nih sewaktu hidup udah jangan sok-sokan lihat malaikat. Kita ini juga nggak bisa lihat setan karena kita itu bukan mukasyif. Nggak usah sok-sokan. Saya pernah lihat setan kapan? Pas saya lagi ngaca. Teman-teman sekalian, ada seorang mukasyif diceritakan di kitab Hadiqatul Aniqah bahwa beliau hadir di satu majelis. Orang-orang tahu bahwa beliau adalah seorang yang memang dapat melihat hal-hal yang tidak terlihat. Beliau duduk awal di majelis tersebut di depan karena memang orang yang itu lagi nonton bola apa gimana tuh? Suaranya mati. Iya. Tolong panitia dikondisikan. Biasanya nih suka kabelnya didudukin orang. Apalagi kalau orangnya XXL. Udah tuh nggak nyambung aja. Putus langsung ya. Di kitab tersebut disampaikan bahwa seorang
mukasyif ini tadi, ketika ada orang masuk kadang-kadang berdiri, kadang-kadang juga duduk aja. Ntar ada orang kelihatannya kayak ulama, ustadz, orang yang terkemuka gitu, tapi dia nggak berdiri. Kadang-kadang ada orang biasa, kelihatannya bukan sesiapa, dia malah berdiri gitu. Akhirnya begitu majelisnya udah hampir mulai, sebelahnya tanya, "Syekh, kok aneh sih Syekh? Apa yang membuatmu memilih orang tersebut kamu berdiri, orang sebut kamu nggak berdiri dengan kedatangan orang itu?" Jadi ada orang datang tuh masuk majelis, kadang-kadang dia berdiri, kadang-kadang dia duduk aja gitu. Apa yang membuatmu milih gitu? Pilihannya berdasarkan apa? Syekh tersebut menjawab, "Saya nggak berdiri karena orang. Saya berdiri karena melihat malaikat yang datang bersama dengannya." Jadi ada orang-orang yang ketika hadir majelis itu membawa para malaikat, malaikat rahmat. Ada juga orang-orang yang ketika datang ke majelis nggak bawa malaikat, bawa dirinya sendiri aja. Dan jangan sampai ada di antara kita orang yang ketika masuk ke dalam majelis bukan bawa malaikat, malah bawa setan. Tuh yang kerjaannya ngajakin temennya ngobrol, yang hadir di majelis tapi sibuk check out Shopee, yang duduk di majelis tapi selfie bolak-balik. Jangan-jangan kamu masuk majelis tadi bukan bawa malaikat, tapi bawa duduk di majelis ilmu. Ada banyak malaikat-malaikatnya, dengan syarat itu tadi, ilmunya bikin kamu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, para malaikat ini nih yang tadi hadir di majelis-majelis ini, kalau udah selesai, makanya jangan bubar sebelum gurunya pulang. Ya kecuali kalau ada hajat-hajat tertentu yang membuatmu harus keluar sebelum majelisnya bubar. Tapi kalau memang gak ada hajat tertentu, tetaplah duduk, karena bagian paling pentingnya justru ada di bagian akhirnya. Doa majelis tuh, nah itu bagian paling penting. Kalau udah bubar, malaikat laporan sama Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad menceritakan, "Wa idan tasharu dan sarafu," kalau mereka udah selesai dari majelis, para malaikat pun naik ke atas. Kemudian mereka memberi laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa wajadtum ibadi?" Bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku? Ya Allah, hamba-hambamu pada kumpul-kumpul bersama-sama di Masjid Amaliyah. Banyak banget ya Allah, dari mana-mana. Ngapain mereka kumpul di situ? Mereka ingin menjadi dekat denganmu ya Allah. Mereka ingin kenal denganmu ya Allah. Mereka ingin merasakan rahmat-Mu ya Allah. Mereka menginginkan keridhaan-Mu. Allah tanya, apakah mereka pernah berjumpa denganku? Tidak, tentu saja ya Allah. Bagaimana jika mereka berjumpa denganku? Wah, pasti bakalan tambah lebih lagi ya Allah. Zikirnya lebih lagi ya Allah, harapan-harapannya padamu. Allah tanya lagi, apa yang mereka inginkan?
Ya Allah, mereka kepengen surgamu. Mereka ingin jadi wanita berkelas surga yang nanti pantas buat masuk surga. Mereka ingin keridhoanmu, rahmatmu. Hal ra'awul jannah, memang mereka pernah lihat surga? Belum pernah ya Allah. Gimana kalau mereka pernah lihat surga? Waduh, bakalan tambah lebih lagi ya Allah pengennya. Apa yang mereka takutkan kata Allah? Mereka takut nerakamu, mereka takut murkamu. Memang mereka pernah lihat neraka? Belum pernah ya Allah. Gimana kalau mereka lihat neraka? Bakalan tambah takut lagi ya Allah. Allah kemudian mengatakan, ya malaikati ashhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah yang hadir tadi, yang di dalam maupun yang di luar, yang hadir di majelis barusan, yang duduk di depan maupun yang duduk di bawah pohon, ataupun yang duduk di jalanan. Anni qad ghafartu lahum. Aku sudah memaafkan mereka semua. Aku mengampuni dosa mereka semuanya. Ada malaikat satu angkat tangan. Ini saya masih menceritakan hadis ini ya. Ada satu malaikat angkat tangan. Ya Rabb, ada di antara mereka itu yang hadir majelisnya bukan karena kepengen hadir majelis, akan tetapi karena urusan-urusan yang lain. Misalnya diajakin temennya, misalnya mau nagih utang sama orang, orangnya katanya hadir di majelis. Udah dah, saya hadir juga dah, sekalian mergokin dia, biar nggak kabur-kaburan lagi nagih, saya tagih utangnya. Dia hadir di majelis itu ya Allah bukan untuk mendekatkan diri kepadamu, bukan untuk pengen jadi perempuan ahli surga. Gimana dia nih ya Allah? Yang ini nih kita lewatin apa nggak usah dapat apa gimana? Humul qaum, kata Allah, la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang teman duduknya ikut dalam meraih keberkahan, sehingga semua yang hadir tidak akan menjadi orang yang celaka. Cuman syaratnya harus beradab di dalam majelis. Jangan sampai malah ngobrol sendiri, malah yang diomongin gurunya. Itu hal-hal yang sangat-sangat buruk untuk dilakukan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari buruknya adab kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Rahmatnya Allah luas di majelis. Makanya saya dari dulu senang hadir majelis. Dari zaman saya belum ngajar juga emang saya senang hadir majelis. Apalagi dulu semasa di Kota Tari, saya senang kumpul-kumpul orang banyak. Menurut saya ini adalah kesempatan saya untuk bisa nyaru, untuk bisa nyamar. Kesempatan saya untuk bisa yang hitam kumpul sama yang putih banyak, mudah-mudahan yang hitam bisa luntur hitamnya. Kesempatan. Kalau kamu merasa saya punya banyak dosa, gimana caranya biar Allah ampuni dosa-dosa saya? Duduklah di majelis-majelis ilmu. Duduklah di pengajian-pengajian. Hadirlah
di mana para ulama hadir di majelis tersebut. Bersamalah dengan orang-orang baik, sehingga mudah-mudahan kamu yang belum baik, Allah pun menyatukanmu bersama orang baik, sehingga keburukan-keburukan yang ada dalam dirimu mulai perlahan-lahan Allah gugurkan segala kebaikan. Saatnya buat para pendosa untuk nyamar. Sebab kalau kayak gini nih kan kelihatannya kan kayak orang baik semua nih. Bisa jadi di antara kita ada pelaku dosa-dosa besar. Bisa jadi di antara kita ada orang-orang yang sebenarnya pantasnya adalah berada di neraka. Bisa jadi di antara kita ada orang-orang yang bahkan namanya sudah tertulis di pintu-pintu neraka. Bisa jadi. Dan bisa jadi itu adalah kamu atau saya. Kita tidak pernah tahu nilai kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saat duduk di majelis, ya Allah, yang disayangin jangan cuman yang solehah ya Allah. Yang belum solehah sayangin juga ya Allah. Bukankah kami berkumpul bersama-sama? Ya Allah, turun ampunannya yang banyakan ya Allah. Yang dosanya banyakan kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar kasih ampunan yang besar ya Allah. Agar semua dari kami menjadi perempuan-perempuan berkelas surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahli nar minal fuqara. Kata Nabi Muhammad, saat malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat di neraka kebanyakan penghuninya adalah dari orang-orang miskin. Para sahabat terkejut. Aminal mal ya Rasulullah, apakah mereka miskin harta wahai Rasulullah? Sebab kalau miskin harta, Nabi juga miskin. Para sahabat banyak yang dalam keadaan miskin, karenanya mereka perlu bertanya, aminal mal ya Rasulullah, miskin hartakah mereka wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilim, mereka bukan miskin harta tapi miskin ilmu. Karenanya jangan pernah berhenti belajar. Terus tiap kali dengar ada majelis yang bisa dihadirin, dihadirin. Yang nggak bisa dihadirin tuh handphonemu ada di tangan. Semua orang sekarang pegang HP, bahkan ada yang HP-nya 3. Nggak tahu tuh buat apaan aja, padahal kagak ada yang telepon juga. Pakai smartphone-mu itu untuk urusan-urusan yang bermanfaat bagimu. Dengarkan, sekarang ada banyak ilmu pengetahuan disampaikan oleh para ulama-ulama kita dengan cara yang mudah. Simak, dengarkan. Cara ibadah, cara sholat, cara biar tambah cinta sama Nabi Muhammad, kisah hidupnya Nabi Muhammad disampaikan dengan begitu detail oleh para ulama-ulama kita. Teruslah menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu itu sebaiknya dari sejak kita berada dalam buayan ibu hingga kita masuk ke dalam kubur. Teruslah menuntut ilmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu syarat utama pengen jadi ahli surga,
Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Yang kedua, pengen jadi ahli surga, maka milikilah senjatanya. Senjata ahli surga adalah takwa. Apa itu takwa? Jalanin perintah Allah sesuai dengan ilmu yang sudah kamu dapat tadi. Dijalanin, dipraktekkan. Sebab ilmu itu al-ilmu yahtif bil amal wa in istajab wa illar tahal. Ilmu itu akan memanggil penghuninya. Ilmu itu akan memanggil-manggil orangnya. Kalau kita jawab panggilan ilmu, maka ilmu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika tidak, maka ilmunya akan hilang. Akan sirna begitu aja. Dipraktekin. Udah kamu dapat ilmu tentang kesunahan tahajud. Masa dengar dari zaman muda sunnahnya tahajud, sampai sekarang nggak mulai tahajud juga? Mau nunggu kapan mulainya? Hah? Mau nunggu kapan mulainya? Ini yang kalau dibangunin subuh aja masih susah. Ibu-ibu nih, yang kalau bangun buat sholat subuh aja masih sering kesiangan. Bu, mau kapan kamu jadi hamba Allah yang bertakwa? Mau kapan kamu menuju surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzab man idda'a mahabbati idza jannahul lail nama anni. Pembohong orang-orang yang bilang mencintaiku, menginginkanku, akan tetapi datang waktu malam, semua waktu malamnya diisi dengan tidur, tak pernah bangun untuk menghadap padaku. Kamu dibilang bohong pengen surganya. Kamu dibilang bohong mau nyari ridha Allahnya. Kamu dibilang bohong cintanya kepada Allah apabila malam demi malam, malam demi malam terlewat tanpa kamu bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk belajar jadi hamba yang bertakwa. Sholat jangan tinggal. Subuh, duhur, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan ada yang ditinggal. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati ibu-ibu sekalian, saya sering sampaikan padamu. Seseorang tuh kalau lagi sholat bukan hanya karena dia mau sholat, tapi karena dia masih berharga di sisi Allah. Allah mengizinkannya untuk menghadapkan dirinya kepada Allah. Sementara orang kalau ninggal sholat bukan hanya karena dia nggak mau sholat, akan tetapi karena dia tak lagi berharga di sisi Allah, sehingga Allah mengusir dia dari kehadiratnya, tidak lagi mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Takwa, jalanin perintah Allah, tinggalkan dosa. Itu adalah sebesar-besar senjata untuk meraih surga. Jalan surga adalah jalan takwa. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal puasa Ramadan. Kalau bisa tambahin dengan puasa-puasa sunnah. Kita nih sekarang berada di hari-harinya. Hari-hari buat yang sudah tidak punya hutang puasa Ramadan, nambahin dengan puasa-puasa sunnah. Dan yang masih punya hutang puasa Ramadan, saatmu untuk mengqadha puasa Ramadan pada hari-hari yang mulia ini, sehingga hutang puasa Ramadanmu terbayarkan dan pahala puasa sunnahnya kamu dapatkan. Terus
terutamanya tanggal 8 Dzulhijjah namanya hari Tarwiyah. Juga tanggal 9 Dzulhijjah namanya hari Arafah. Inilah arju an yakun som yom Arafah yukaffir dunub hadhihi sanah wal qadimah. Aku berharap, kata Nabi Muhammad, atau aku tahu bahwasanya puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa dari tahun yang sekarang dan juga tahun yang akan datang. Maka jangan tinggal puasa hari Arafah. Insya bahkan para ulama menyampaikan puasa hari Arafah adalah merupakan puasa yang tetap disunahkan bagi para istri tanpa izin suaminya sekalipun. Ini saya kasih tahu, para istri itu dilarang puasa sunnah tanpa izin suaminya. Kecuali 2 hari puasa aja dalam sepanjang tahun, puasa hari Arafah sama puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. 2 hari puasa ini diperbolehkan para istri untuk berpuasa tanpa izin suaminya. Kenapa gitu? Karena suaminya juga mestinya puasa. Lah ngapain kamu gak puasa? Puasa. Suami istri sama-sama puasa. Insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, taat, takwa, jalan takwa, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Coba dilihatin dosa-dosa besar. Jangan sampai ada di antara kita yang masih terus-terusan melakukan. Dosa besar minum minuman keras. Dosa besar narkoba. Saya yakin yang hadir di sini kayaknya bukan tukang mabok nih. Palingan maboknya mabok darat, perjalanan mabok laut, atau mabok ngidam. Tapi kalau mabok karena minuman keras, insya Allah semuanya Allah jaga, insya Allah. Kita hanya perlu mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah jauhkan mereka dari barang-barang haram. Semoga Allah jauhkan mereka dari barang-barang haram. Semoga Allah jauhkan semua orang-orang yang kita sayangi dan diri kita sendiri juga dari semua barang-barang haram, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dosa besarnya minuman keras sama narkoba, saya rasa sih kayaknya aman ibu-ibu nih, adik-adik nih. Cuman dosa-dosa besar yang lainnya belum tentu nih. Saya mau sampaikan kepadamu adik-adikku sekalian, jauhi dosa besar yang lain namanya zina. Hati-hati sama zina. Jauhi zina. Gimana ya ustazah? Soalnya tuh pacar saya tuh bilang kalau kamu beneran cinta, ini adalah tanda cintamu, bukti cinta kita. Cinta tidak membuatmu dekat sama yang haram. Cinta
tidak akan membuatmu terjerumus kepada yang haram. Kalau ada orang bilang seperti itu, tanda cintamu adalah dengan kamu memberikan kehormatanmu kepada orang itu bukanlah cinta, itu nafsu, itu setan, itu syahwat yang mengatasnamakan ngaku-ngaku sebagai cinta. Bukan cinta yang sesungguhnya. Sebab orang kalau beneran cinta nggak akan bawa ke neraka. Orang kalau beneran cinta nggak akan bawa ke neraka. Dia hanya akan bawa ke KUA. Karenanya buat adik-adik nih yang saat ini hadir mendengarkan saya, kalau kamu punya pacar, Dek, segera putuskan atau halalkan. Ibu-ibu setuju? Ustazah, saya belum sanggup buat ngawinin. Kalau gitu putus saja, putus. Putus ya Dek ya, putus sudah. Lagian umur kamu itu adalah umur yang paling enak buat nyari ilmu. Umur yang paling enak buat mendekatkanmu kepada surga. Jangan sibuk malah lari menuju neraka. Tiap kali kamu pacaran, itu kamu lagi lari-lari menjauh dari surga, mendekatkanmu kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jauhi dosa besar yang lain. Ini banyak emak-emak nih. Dosa besarnya namanya riba. Utang dengan berbunga. Kepengen beli panci baru, nyari pinjol. Kepengen punya sofa baru, utang. Utangnya berbunga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan urusan rezeki itu, Bu, dengerin saya, urusan rezeki itu kayak ukuran kaki. Kamu kalau punya kaki kecil jangan ngiri sama yang kakinya besar. Enak ya kaki kamu besar, kan gak gitu. Udah aja kalau kaki kamu kecil, jangan ngiri sama yang kakinya besar. Kamu hanya perlu pakai sendal yang sesuai sama ukurannya. Orang kalau kakinya kecil, pakai sendalnya kebesaran, kan nyeplos mulu ya Bu ya. Kalau kakinya besar pakai ukuran yang sempit juga bakalannya sakit kakinya, lecet kakinya. Kamu hanya perlu pakai ukuran yang sesuai. Kalau kamu punya uangnya, jangan sampai juga kamu pakai baju robek-robek. Daster udah bolong-bolong dipakai aja. Padahal baju yang bagus-bagus banyak. Kalau ditanya kenapa pakai kayak gitu, enak, adem yang pakai, gerah yang lihat. Kalau kamu ada uangnya, sampo kalau habis buang, nggak usah dikocelakin. Sampai udah nggak ada lagi busanya. Min asbabil faqr. Salah satu dari penyebab kefakiran itu kalau ada orang senengannya pakai barang-barang yang sudah rusak. Kayak cangkir udah nggak punya pegangannya nih, ya. Udah potong tuh, udah putus pegangannya, itu jangan dipakai.
Sayang-sayang Ustazah, jangan dipakai. Apalagi sisir yang udah pada ompong, baju yang udah robek. Kalau kamu mau pakai, jahit. Kalau kamu udah nggak mau pakai, apa kek, jadiin keset kek, jadiin apa kek gitu, jadiin lap. Jangan dipakai dalam keadaan robek atau bolong. Itu membuat Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh jadi kayak ngelihatnya, dia dikasih nikmat juga enggak diceritakan, enggak dikasih tahu kepada orang lain. Kesannya kayak Allah ngasih kamu rezeki yang susah gitu, padahal udah Allah longgarkan rezekinya. Ya udah kalau gitu diseretin aja rezekinya gitu. Pandai-pandailah tahadduts bin nikmah dengan cara itu tadi, pakailah sendal yang sesuai. Artinya kalau rezekimu luas, jangan sampai kamu pakai barang-barang rusak, jangan sampai pelit, bahkan sama diri sendiri aja pelit. Duitnya ada tapi tiap hari makannya pakai ikan teri mulu sebiji pula. Jangan, dinikmatin. Kalau kamu punya banyak, dinikmati sambil berbagi kepada yang lain. Kalau kamu punya sedikit, disabari dan jangan iri sama yang lain. Itu urusan rezeki. Enggak usah pakai segala hutang-hutang, apalagi jika hutang tersebut adalah hutang riba. Insya Allah. Saudaraku sekalian, saya muliakan, tuh jalan kedua, namanya jalan takwa. Ya, jalan surga ini ada 5. Yang ketiga, teman-teman saudaraku sekalian, akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Surga itu diperuntukkan untuk mereka yang paling bagus akhlaknya. Bukan orang-orang yang gak bagus perlakuannya. Akhlakmu tuh kalau kepengen jadi ahli surga yang bagus. Akhlak sama siapa Ustazah? Sama orang-orang di sekelilingmu. Yang baik akhlakmu kepada orang tuamu. Kalau sama orang tua, datanglah sebagai seorang anak. Jangan sampai kamu sama orang tuamu kayak ngelihatnya yang, ibu saya nih gak ngerti apa-apa, saya nih ustazah. Jadinya kalau ngomong sama orang tua, bawaannya kepengen ceramahin aja. Ada tuh modelan anak-anak kayak begitu. Sok-sokan mentang-mentang udah ngaji. Kalau ngomong sama ibunya, berasanya dia yang paling ustazah. Makasih. Ibunya masuk kamar mandi, kaki kanan suruh keluar lagi. No. Ibu keluar dulu Bu, tadi saya liatin ibu masuk kamar mandi kaki kanan. Pakai kaki kiri ya Bu ya, keluarnya kaki kanan. Ingat. Nabi Muhammad Bu, kalau masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Ibu kakinya harus mirip sama kakinya Nabi Muhammad. Bagus, tapi ketika kamu menyampaikannya kepada orang tua, jadi sesuatu yang tidak berakhlakul karim. Saya ingat umi saya, di masa hidup beliau sering sekali beliau bilang sama saya, nasehatin umi dok. Umi ini mesti ngapain nasehatin umi. Karena tahu anaknya ustazah, jadi sama anaknya mintanya dinasehatin. Dan setiap kali umi saya minta nasihat seperti itu, saya akan jawab, Umi harus sehat. Umi harus
seneng. Umi harus bahagia. Biar Umi bisa terus-terusan doain saya. Itu namanya bicaranya anak sama orang tua. Kayak gitu. Bicara dengan sayang, bicara dengan cinta. Bukan dengan dalil-dalil, Bu, saya ngerti dalil segala macam urusan. Tapi saya kalau bicara sama orang tua saya bicara sebagai seorang anak pada orang tua saya. Saya nggak akan nanya sama umi saya waktu telepon misalnya atau sama abah saya, abah udah sholat apa belum, Bah? Khusyuk apa enggak tuh sholatnya? Enggak ada, tentu saja. Yang akan saya tanyakan adalah sehat enggak? Gimana sekarang kabarnya? Doakan ayah, saya sedang sakit saat ini, mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan. Kesehatan yang sempurna untuk beliau, insya Allah. Dibahagiakan hatinya. Dibahagiakan hatinya. Saudaraku sekalian saya muliakan, pun para ibu, para istri yang sudah pada punya suami, akhlak kepada suamimu. Jangan mentang-mentang baru pulang pengajian, suaminya diceramahin. Jauhilah riba. Ustazah bilang surga terhalang dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ilmu ini ada bukan untuk kamu mengatur orang lain, tapi untuk kamu mengatur dan mengelola diri sendiri. Kalau ngomong sama suami, berbahasalah dengan bahasanya istri. Nggak usah bawa dalil, nggak usah demen debat sama suami, debat mulu. Saya ceritain nih Bu ya, ada sepasang suami istri lagi jalan malam-malam, lagi liburan nih ceritanya nih, mau piknik di sebuah taman, di sebuah villa gitu. Mereka malam-malam di bawah langit berbintang dan purnama, jalan berduaan sambil bergandeng tangan. Seneng nih ceritanya, udah kawin cukup lama. Nggak lama kedengeran suara kuek 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 kuek. Si istri bilang, malam-malam ada ayam. Suaminya bilang, itu bebek sayang, bukan ayam. Istrinya bilang, ayam kok itu? Nih ya, ini perumpamaan, tapi betapa seringnya kamu memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak betul-betul kamu perlukan. Ini sering banget nih istri-istri nih, yang udah tahu itu suara bebek, tapi ya tetap aja gak mau kalah sama suaminya. Jadi dia bilang, enggak kok itu ayam. Suaminya bilang, itu bebek sayang, suaranya kuek kuek kuek. Kalau ayam tuh suaranya tok 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 tok, itu baru ayam. Enggak kok itu bebek pokoknya. Itu ayam tahu, itu bebek tahu. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Ya udahlah. Udah tuh. Diam agak cukup lama. Itu tuh bunyi lagi. Kuek 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 kuek. Sekarang suaminya, tuh kan bebek. Istrinya bilang, ayam itu. Bebek itu ayam, bebek BEBEK. Ayam AYAM, lo belajar ngimla. Belajar dikte. Sampai kenceng-kencengan
dua-duanya sama-sama mempertahankan satu bebek, satu ayam. Ampe suaminya gemes sama istrinya. Kamu ini memang dasar mau mukul. Saat dia mau mukul, dia kebayang anak-anaknya di rumah. Kebayang istrinya saat melahirkan anaknya. Kebayang saat keduanya mengalami berbagai macam masalah dalam rumah tangga tapi berhasil melewatinya. Akhirnya suaminya bilang, "Iya sayang, itu ayam." Saya ceritakan ini Bu sekali lagi. Bukan untuk, saya alhamdulillah Ustazah gak pernah tuh berdebat kayak gitu sama suami saya. Tapi berdebat yang lain. Bukan, ini bukan tentang ayam sama bebek Bu, bukan. Tapi tentang betapa seringnya perdebatan kita dalam rumah membuat hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal yang kita perdebatkan bukanlah sesuatu hal yang penting bagi diri kita. Sebenarnya itu ayam atau bebek atau ayam berbulu bebek atau bebek berbulu ayam, kita nggak tahu. Ini kadang-kadang nih urusan perbedaan pilihan presiden bisa jadi cerai rumah tangga. Ada yang begitu? Ayolah, belajar untuk berakhlakul karimah. Ini nanti nih, ada pilihan gubernur, ada pilihan wali kota, bupati, iya kan ya? Jangan sampai nih yang kemarinan udah rujuk, pas pilihan presiden berbeda, akhirnya jadi beranteman lagi nih. Urusan perbedaan pilihan gubernur gitu, jangan ya. Biarkan rumah tangga kita berjalan harmonis dengan cara ketika berbicara sama suami, berbicaralah dengan akhlakul karimah. Kamu adepin suamimu pakai akhlaknya. Suamimu bicara, dengerin. Suamimu bicara, dengerin. Walaupun kamu tahu itu salah, enggak usah diperdebatkan, apalagi di hadapan anak-anak. Itu akhlak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cukup sebagai pegangan kita dalam berusaha menjadi istri yang solehah hingga dekat dengan surga. Gambaran kita, pegangan kita adalah Sayyidah Khadijah. Para ahli sejarah mengatakan, innaha maqalat la qattu inda zawjiha. Sesungguhnya Khadijah adalah perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Belajarlah untuk memiliki akhlak seperti akhlaknya Sayyidah Khadijah. Belajarlah buat punya akhlak seperti akhlaknya Sayyidah Fatimah. Jaga diri. Sama suami yang bagus ngomongnya. Sama suami kamu sendiri. Kalau sama suami orang, nggak usah lembut-lembut ngomongnya. Ada soalnya orang-orang kalau ngomong sama suami orang lembut banget. Giliran di rumah kalau ngomong kayak kuntilanak, nyeremin. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang berakhlakul karimah. Amin. Ya Rabbal. Sebab kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin salat fardaha wa samat syahraha wa ta'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan sholatnya bagus, puasa wajibnya bagus, dan dia taat kepada suaminya,
benar kepada suaminya, memuliakan suaminya, kelak di hari akhirat nanti boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Ustazah, tapi suami saya tuh nggak kayak Nabi Muhammad. Makanya saya nggak kayak Sayyidah Khadijah. Suami saya tuh nggak kayak Sayyidina Ali, makanya saya nggak kayak Sayyidah Fatimah. Kalau suami saya kayak orang-orang mulia tuh Ustazah, saya bakalan berakhlak mulia juga sama mereka. Bu, wanita yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Wanita yang hina akan selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Belajarnya dari Sayyidah Asiyah juga, selain dari Sayyidah Khadijah. Kalau kamu punya suami mulia, tirulah Sayyidah Khadijah. Kalau kamu punya suami orang yang kurang baik akhlaknya, enggak bagus kepribadiannya, belajar untuk tetap tawadhu seperti Sayyidah Asiyah. Asiyah itu Bu punya suami Fir'aun. Suamimu kan enggak Fir'aun amat. Ayo dah belajar. Berakhlaklah mulia kepada teman-temanmu. Jangan ada di depan dia dijunjung-junjung. Begitu kamu jauh dari dia, di saat dia lagi nggak ada, kamu omongin abis-abisan. Jangan. Berakhlaklah mulia di depan seseorang ataupun di belakang seseorang. Berakhlaklah mulia dengan kamu selalu tahu bahwa ada orang tersebut, nggak ada orang tersebut, Allah senantiasa melihat dan mendengar kita. Insya. Jalan keempat, ibu-ibu saudaraku sekalian, hatimu tuh yang baik, yang ikhlas. Jangan simpan kebencian terhadap siapapun. Itu adalah jalan surga. Jalan surga. Kamu pengen jadi perempuan berkelas surga, jangan simpan dendam dan benci terhadap siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Walaupun orang tersebut bikin salah besarnya kayak apapun terhadap dirimu, maafkanlah. Jangan simpan dendam. Kenapa? Sebab dendam akan membuatmu terhalang dari rahmat yang Allah bagi-bagikan. Orang kalau nggak dirahmati Allah nggak bisa masuk surga. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah birahmati. Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Orang kalau nggak dapat rahmatnya Allah nggak bisa masuk surga. Dan Bu, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah nggak bisa turun kalau terhalang dendam dan kebencian terhadap satu saja dari orang yang beriman kepada Allah, apalagi kalau banyak. Ama si itu nggak mau maafin, ama si itu nggak akuran, ama si itu nggak cocok, ama tetangga sebelah musuhan, ama ipar nggak teguran, ama mertua udah nggak pernah lagi ketemuan, ama saudara rebutan warisan, nggak kelar-kelar. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu mau cara hidup yang seperti itu bukan cara hidupnya ahli surga. Kamu pengen jadi wanita yang berkelas surga, ada sesiapapun berbuat salah padamu, maafkan. Enak banget Ustazah, dia udah bikin salah terus saya maafkan. Bukan. Bukan enak banget dia. Kamu kalau maafin bikin enak hidupmu sendiri. Kamu kalau nggak mau maafin,
Bukan hanya dia yang gak enak kamu gak maafin, akan tapi dirimu sendiri gak enak. Karena semua rahmat, semua karunia, semua pemberian, semua ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan bergantung antara langit dan bumi sampai kamu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jangan juga kamu bilang begini, di dunia sih saya maafin, tar di akhirat saya tuntut dia di hadapan Allah. Bu, kamu bilang tar di akhirat, mau kamu tuntut tuh kamu jadi panitia akhirat apa gimana? Di akhirat nasib kamu sendiri juga belum jelas. Gimana ceritanya kamu mau nuntut orang? Saya mau berdirikan dia di hadapan Allah. Bu, tenang, semua orang juga bakalan berdiri di hadapan Allah, termasuk dirimu, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatanmu. Lagi pula, saya sampaikan padamu karena saya sayang sama kamu. Saya sampaikan padamu karena saya kesian sama kamu. Kalau kamu ngerasa kamu punya banyak dosa yang berharap diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan padamu, yang gampang memaafkan salah orang. Sebab perlakuan Allah kepadamu mirip saja dengan perlakuanmu kepada orang lain. Man afa'u fi, siapa yang memaafkan salah orang, kesalahan dia akan dimaafkan oleh Allah. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak mudah menyayangi orang lain, siapa yang tidak menyayangi orang lain, tidak memberi maaf kepada orang lain, maka dia pun tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang selalu menyayangi orang lain akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Saya, Bu, tiap kali marah sama orang, tiap kali kesel sama orang, tiap hati saya rasanya kayak yang berat mau maafin salah orang. Misal saya selalu ingetin diri saya, Halimah, emang kamu gak punya salah apa sama Allah? Dosa kamu banyak, Halimah. Kamu gak mau maafin salah orang, kamu mau kalau salah kamu gak mau dimaafin sama Allah? Saya takut dosa-dosa saya tidak diampuni oleh Allah. Saya takut salah saya gak dimaklumin sama Allah. Saya takut Allah akan menghitung, mempermasalahkan, menghisab, menimbang dosa-dosa saya di akhirat nanti. Karenanya saya berharap, ya udah dah, orang salah apapun aja saya maafin. Uang saya hilang, dicuri orang, saya maafin. Kenapa gitu? Saya takut dosa saya ntar dihitung sama Allah. Apapun aja salah-salah orang, saya akan berusaha untuk memaafkannya. Suami lagi bikin salah, saya maafin. Karena saya juga punya banyak salah sama dia. Ada saudara saya bikin salah, saya maafin. Karena saya juga punya banyak salah sama dia. Apapun aja dari kesalahan-kesalahan orang pada saya belajar, saya berusaha untuk memaafkan setiap salah orang lain, sebab saya pun juga punya banyak salah, baik sama orang, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap sebagaimana saya memaafkan kesalahan orang lain, saya berharap Allah mengampuni dosa-dosa saya. Saya berharap Nabi Muhammad memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Saya berharap orang tua saya memaafkan kesalahan saya.
Saya berharap suami saya memaafkan kesalahan saya. Saya berharap orang-orang yang pernah saya mungkin menyakiti hatinya, mungkin berbuat salah padanya, memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Jangan mau-maunya memelihara dendam di dalam hati. Maafin aja. Maafkan saja. Insya yang terakhir dari jalan surga adalah cinta. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat nanti, termasuk di surga ataupun di neraka, hanya akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Karenanya hati-hati terhadap rasa hati. Jangan cintai orang-orang yang tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala barang 2 rakaat sekalipun. Dek, jangan sampai hatimu terpaut jatuh cinta kepada aktor-aktor drama Korea, kepada pemain-pemain film, kepada K-pop, kepada penyanyi-penyanyi, hingga kamu sampai pasang foto-fotonya penuh di seluruh kamarmu itu. Kamu cintai dia, kamu sampai seneng banget kalau kamu bisa lihat dia, bisa mimpiin dia. Hati kamu terbayang-bayang padanya. Hati-hati sama rasa hatimu, Dek. Dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya barang 2 rakaat sekalipun. Dia tidak pernah diizinkan Allah untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kamu sama Tuhan dia enggak sama. Dia menyembah yang tidak semestinya disembah. Kamu mau di akhirat dikumpulkan dengannya? Saya sampaikan kepadamu karena cinta. Hati-hati sama rasa cinta. Ibu yang sudah pada punya suami, maaf, jangan cintai suami orang. Dan juga adik-adik yang belum punya suami juga, jangan cintai suami orang, Dek. Jangan cintai laki-laki yang tidak halal bagimu. Jika bahkan laki-laki yang single saja, saya sampaikan padamu, jangan cintai sampai akad nikah. Apalagi sama laki-laki yang sudah beristri. Betul begitu? Jangan cintai yang tidak halal bagimu. Jangan. Saya kasihan sama hatimu. Kalau kamu mau letakkan dalam hatimu cinta, cintailah yang semestinya dicinta. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Kata Nabi Muhammad, cintailah Allah. Dia telah memberikan padamu berbagai kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah kepadamu enggak pernah terhitung. Maka cintai Allah yang telah memberikan kepadamu berbagai kenikmatan. Wahibbuni lihubbillah. Kata Nabi, cintailah aku, Nabi Muhammad,
karena cintamu kepada Allah. Cintai Nabi Muhammad, sebab Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad sangat mencintaimu, berharap surgamu, berharap bahagiamu. Cintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah jalanmu menuju surga. Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tuftu masyarikal ardi wa magharibiha fama wajadtu baban lil wusuli ilallah ghaira babi Sayyidina Muhammad. Aku sudah berkeliling bumi dari timur ke baratnya. Aku tidak mendapati jalan untuk membuatku sampai kepada Allah kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau ada orang yang kamu angan-angankan hingga kamu rindu padanya, berderayan air matamu karena rindu orang tersebut, pastikan dia adalah Nabi Muhammad. Bukankah kamu ingin masuk surga? Yang pegang kuncinya adalah Nabi Muhammad. Bukankah kamu ingin masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu di dalam neraka? Padahal dosa-dosamu masih banyak. Kusampaikan padamu, yang bisa memberi syafaat padamu adalah Nabi Muhammad. Seseorang yang apabila melihatmu tergelincir ke dalam neraka, jika kamu sewaktu hidup di dunia punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan perlihatkan padamu wajah Nabi Muhammad di depan pintu surga, hingga kamu pun memanggil namanya, wa Sayyidah, wa Muhammadah, wa Nabiyah. Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad selamatkan saya. Nabi berkata, wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu hingga tidak sampai terjerumus neraka. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan dengan syafaatku hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang seperti ini layak untuk kamu cintai? Rasa hatimu, cinta yang ada di dalam hatimu, manfaatkan untuk mencintai yang benar. Manfaatkan untuk mencintai yang semestinya dicintai. Dan tak ada yang lebih layak untuk itu daripada kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya hatimu, cintai orang tuamu, cintai suamimu, cintai anak-anakmu, cintai saudara-saudarimu, cintai orang-orang yang rasa cintamu padanya, cintai guru-gurumu, cintai segenap umat Islam, cintai semua orang yang cinta mereka membawamu kepada surga. Jika kamu memiliki kelima hal ini, jika kamu punya ilmunya, jika kamu punya takwa, laksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jika kamu punya yang ketiganya akhlakul karimah, dan kamu punya hati yang tidak mendendam kepada siapapun, hati yang tidak membenci siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dan kamu punya cinta yang besar
kepada yang semestinya dicintai, maka berjalanlah dengan terhormat menuju surga. Berjalanlah dengan anggun menuju surga. Berjalanlah di atas muka bumi ini dalam keadaan bersiap-siap menjadi wanita-wanita yang berkelas surga. Dengan cara itu, jalan surga akan terbentang untukmu di dunia sebelum Allah akan memudahkanmu menuju surga di akhirat nanti. Semoga Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Dan semoga ilmu yang sudah saya sampaikan barusan bukan hanya menjadi sesuatu yang kamu dengarkan dengan telinga kanan masuk keluar telinga kiri, akan tetapi kamu dengarkan dengan kedua telingamu, kamu simak dengan akal dan pikiranmu, kamu turunkan ke dalam hatimu, Allah jelmakan cahaya menerangi langkah kehidupanmu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kebaikan bagi dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.